Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan big data. Big datanya udah kemarin sih, 2 kali pertemuan kemarin. Arah data mining contoh-contohnya ya. Buat di luar ITTS, masuk ke open course ITTS ACID. Kemudian ada kuliah, ada kuliah data engineering. Jadi materinya sama persis, cuman ada beda satu modul aja. Di yang ITTS-nya ada big data. Kapan? Jadi di sini ada kuliah data engineering. Mana dia? Cybersecurity, ini dia data engineering. Jadi yang di luar ITTS silahkan ikutin kuliah data engineering. Materinya kira-kira kayak gini. Kalau yang di kiri kuliahnya namanya big data. Ini dia. Jadi ada satu modul yang beda. Ini bisa dilihat di video rekaman yang pertama sih. Oke. Jadi yang ini data engineeringnya. Sisanya sama. Sekarang kita akan masuk, ini sudah data mining yang ini udah. Sekarang kita akan masuk contoh data mining. Oke. Oke, ini contoh data miningnya. Akan kita coba. Beberapa sudah kebahas yang kemarin minggu lalu. Kita akan coba bahas yang lebih dalam lagi ya. Pivot table, visualization data subset, ini sebagian udah. Yang teks terutama belum. Ini teks belum nih. Oke. Cuman kalau ada pertanyaan silahkan posting di chat buat yang ada di YouTube, yang di Zoom juga. Oh, chatnya belum saya monitor. Coba bentar, saya chat monitor dulu ya. Oke. Buat yang di ITTS silakan monitor chat. Oke. Kita akan langsung masuk ke contoh-contoh data mining. Kita akan pakai orange di sini. Nanti sesudah itu minggu depan kita akan membahas tentang data-data, dan jujur pekerjaan yang banyak di sini sih sebenarnya. Yang ribet adalah yang nyata, dan ini bisa sampai beberapa tahun. Contohnya saya kemarin melakukan analisa buat data-data Satu Indonesia Award. Mereka harus ngumpulin datanya 10 tahun. Jadi yang ini yang lama, gampang tapi lama. Yang masalah karena gampang sering diabaikan, akhirnya tidak punya data. Karena tidak punya data tidak bisa analisa apa-apa, dan ini bagian yang paling fatal sebetulnya. Oke. Dan ini banyak dia sebagian besar orang sih, termasuk di Republik ini parah banget. Data dibuang-buang aja, nggak peduli gitu. Filenya nggak tahu ada di mana Pak, alas ya. Oke, jadi ini yang paling penting, tapi kita bahas minggu depan. Sekarang supaya kebayang makhluk, tapi nanti ini akan kebahas lagi pada saat kita mulai masuk ke urusan modeling. Oke, ini iris harusnya sudah. Ini kalau kita klik di sini nanti kebanyakan adalah banyak source code-nya. Ini kalau diklik, nah kayak gini ada source code-nya. Oke. Kita akan coba lihat aja source code-nya ini. Nih, di sini source code-nya kelihatan, kita memakai datasetnya iris, kemudian ada test score, kemudian kita bisa lihat macam-macam. Di sini kita bisa lihat datanya, ada data table, kemudian kita bisa plot. Oke. Nah, sekarang kita akan coba bikin lagi program ini di Orange. Ini Orange-nya sudah saya jalankan. Anda bisa install Orange-nya gampang banget sebenarnya. Oke, ada versi 326. Saya pakai versi 326. Yang paling baru adalah 331. Skip this version aja. Nah, sekarang saya akan ambil datanya. Ini saya pakai datanya iris. Sorry, ke bawahin dikit. Ini brown selected, saya akan ganti datanya sama iris tab. Oke, lebih gampang datanya. Tutup ya. Oke, sekarang kita lihat lagi. Ini bolak-balik ya, ada test score. Test score adalah widget untuk ngetes algoritma mana yang paling bagus untuk menganalisa data tersebut. Jadi kebiasaan kalau kita
Kalau kita ngetes sesuatu, kalau kita punya data, kita akan melakukan tes dulu. Algoritma mana yang paling bagus buat tes itu untuk data tersebut yang bisa menghasilkan error paling kecil. Jadi caranya adalah pakai test score ini. Ini kalau programmer sih ketawa-ketawa doang sih ngeliat kayak ginian, parah, programmingnya parah banget ya, asli. Ini programming parah banget. Kita masuk ke evaluasi, di sini ada test score. Ini ada test score di sini. Ini test score. Oke, kita sambungin ke sini datanya. Oke. Cuman kita belum melihat algoritmanya seperti apa. Kalau kita klik di sini, dia kelihatan di sini ada model, ada precision, apa tadi nilainya kosong semua karena kita belum kasih algoritma apa-apa. Dan perhatikan di sini adalah 66% dipakai untuk training, sisa data sekitar berapa? 30 berapa nih ya? 30 ya, 34% dipakai buat ngetes. Jadi ini ngelihatnya di sini sih sebenarnya. Oke. Bisa kita rubah, jangan khawatir, bisa jadi 70% buat training, 30% buat tes, bisa kita rubah. Dan proses testingnya di repeat 10 kali. Oke. Nah, ini tesnya caranya kayak gitu. Nah, sekarang kita masukin algoritma buat testingnya. Oke. Di sini ada SVM, ada KNN, ada. Nah, ini saya tidak akan masuk terlalu dalam algoritma ini buat apa aja. Nih saya nggak akan masuk terlalu dalam. Intinya sih kalau ngelihat kayak ginian, algoritma ini berusaha untuk jadi masing-masing algoritma punya istimewanya masing-masing sih sebenarnya. Oke. Jadi ada yang spesifik untuk datanya, kalau klasifikasinya berbentuk kategori, algoritma apa yang bagus. Kalau klasifikasinya berbentuk satu bilangan yang linier, algoritma mana yang bagus. Jadi masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Biasanya kalau orang-orang yang high-tech biasanya akan mainan neural network biasanya. Cuman kalau kita yang tidak terlalu high-tech, males pakai neural network. Saya juga males pakai neural network karena udah lemot, lama, hasilnya juga nggak seberapa sih sebenarnya. Jadi kalau ngelihat ini banyak yang arahnya neural network, sah-sah aja, nggak masalah, silahkan dicobain. Oke, mungkin nanti pelan-pelan saya akan terangkan masing-masing algoritma. Masuk. Ngelihatnya dari ini aja ya, dari layar, soalnya ini layarnya nggak saya keluarin. Bisa kan? Kalau ada pertanyaan langsung tanya ya. Oke, ini mahasiswanya baru datang, jadi seru nih. Dosennya udah ngajar, mahasiswa baru datang. Oke, sekarang saya akan masukin algoritma ini, SVM, KNN, CN2 rule induction, ada boost neural network. Saya akan masukin semua, cobain masuk di sini. Ini semua algoritmanya ada di model. Oke. Ini ada KNN tadi, ada SVM, ada neural network, bolehlah. Lemot tapi jangan lah. Komputer saya bisa overload nanti. Ada boost bolehlah. Oke. Saya 3 dulu ya. Kita coba lihat di 3. Ini saya masukin, salah kebalik. Dari output masukin. Tahu alamat zoom-nya nggak? Alamat zoom-nya ini. Oh, kalau nggak lihat di YouTube deh. Jadi pada masuk ke YouTube aja, channelnya Ono Center. Oke, coba masuk ke YouTube, channel nyala nggak nih dua-duanya? Cek dulu, belum tentu nyala. Oke, di sini kita bisa lihat KNN paling bagus dengan presisi 0,96. Ini angka maksimumnya 1 ya. Berarti kalau dalam persentase adalah 96% presisi, SVM 95% presisi, ada boost 93% presisi. Oke. Saya buang SVM sama ada boostnya. Saya buang, remove. Oke. Sekarang saya akan cari regresi yang lain. Jadi saya ngambil nggak semua sekaligus, soalnya takut komputernya ngehang.
ya udah tri boleh. Salah. Oke, ya udahlah. Oke, saya coba 4 nih sekarang. Logistic regression, perhatiin yang saya ambil adalah outputnya nih. Output dari model ya. Output dari model kita tes semua ke sini. Nah, ini kita lihat hasilnya adalah masih KNN yang terbaik dengan presisi 96%. Yang tri 92%, stochastic gradient descent 89%, logistic regression 95%. Udah bisa masuk belum? Belum, nyalain dulu. Masuk ke YouTube deh, lebih gampang. Cuman suara nggak usah dikeluarin ya, dengerin suara saya aja. Terus tolong lihat kalau bisa masuk ke YouTube, tolong lihat ini chattingan di YouTube, ada pertanyaan nggak dari YouTube? Tolong lihat aja. Kalau ada pertanyaan teriak. Mana ada pertanyaan gitu aja ya. Oke. Jadi kita bisa lihat model-model ini dan kita bisa ngelihat yang paling bagus KNN. Oke. Ini ada pertanyaan di apa sih namanya? Di Zoom. KNN singkatannya dari apa? Nggak apa saya juga. Gampang, nyarinya gampang. Masuk ke sini aja Google, tulis KNN. KNN adalah nearest neighbor, gitu kira-kira. Jadi ini adalah algoritma buat melakukan klasifikasi. Cara berpikirnya, nah ini mungkin diklik aja paling gampang ya. Nah ini sarannya sih kalau bisa pelan-pelan, nanti mungkin pelan-pelan saya akan bahas masing-masing algoritma ya. Tapi yang algoritma yang gede-gede aja yang saya bahas, algoritma yang kecil-kecil males bahasnya. Algoritma yang gede akan saya bahas pelan-pelan, tapi kira-kira cara berpikirnya adalah dia melakukan perhitungan di sini. Jadi kalau kita punya data, banyak data kayak gini, nyebar datanya, si KNN itu akan menghitung tetangga saya yang kira-kira sama dengan saya siapa aja. Nih, kemudian dia pakai kayak lingkaran kayak gini, dia akan melakukan klasifikasi. Oke, ini biru ini tetangga saya. Ini merah ini satu keluarga sama saya. Jadi dia berusaha membuat kelompok, oke ini kelompok merah, ini kelompok biru segala macam. Jadi dia akan menghitung nearest neighbor-nya, tetangga yang paling dekat dari dia sebenarnya masih satu kelompok siapa aja. Kira-kira kayak gitu sih. Oke. Matematiknya horor. Jadi kalau kita masuk ke matematiknya ngeri banget sih sebenarnya. Jadi matematiknya menyeramkan sih sebenarnya. Cuman saya di kuliah-kuliah ini saya tidak akan berusaha masuk ke matematik banget, soalnya takutnya hilang nyawanya. Nanti nggak ngerti mau ngapain. Tapi inti sederhananya adalah dia berusaha mencari kelompok dia siapa aja. Dan ini nanti dipakai, jadi harus tolong dilihat lagi rekaman kuliah-kuliah saya yang pertama sama kedua. Di situ kelihatan banget bagaimana si data science ini dipakai buat melakukan pengelompokan, gitu ya. Jadi dia melihat kelompoknya apa aja. Sorry, ini SMK RPL atau TKJ? TKJ, oke, agak jauh dari TKJ ini. Ini lebih ke arah RPL sih sebenarnya. Tapi nggak apa-apa lah. TKJ nanti ini levelnya, kalau TKJ levelnya S2. Tapi ini duitnya lebih gede daripada TKJ kalau tahu. Jadi kalau ngerti ilmu yang ini buat yang ada di YouTube. Di depan saya ada siswa SMK 2 orang lagi kerja praktek, terus kerja prakteknya kita minta supaya ikut kuliah aja. Enak kan kerja praktek ikut kuliah, keren kan? Kagak ada di tempat lain. Kerja praktek kerja, yang ini kerja kuliah. Kalau bisa lulus nanti bisa diambil jadi kredit kuliah di sini ya. Oke, silakan dikerjakan ujiannya. Oke, beres ya, KNN udah kebayang. Oke, tapi nanti kalau dilihat semua algoritma yang ada tujuannya kira-kira seperti itu. Tujuannya adalah bagaimana mencari kelompoknya dia, kira-kira kayak gitu. Karena itu proses klasifikasi. Oke, saya sambil ngelihat di streaming ya. Ini urusan bedanya aplikasi ini sama TensorFlow apa? Ini ada pertanyaan dari Abdul. Ini di YouTube ya. Aplikasi ini sama TensorFlow apa? Jadi tadi ada neural network.
neural network di belakang TensorFlow. Oke. Jadi TensorFlow adanya di bawah aplikasi si Orange. Kelihatan, kira-kira kayak gitu. Beres ya. Jadi kalau kita ngelihat juga, kalau kita lihat TensorFlow adalah Python juga dan tugasnya adalah untuk menghitung neural network. Kira-kira gitu TensorFlow. Ini di sini kalau dilihat di Orange. Mana dia? Ini neural network. Belakangnya neural network ini bisa TensorFlow. Oke. Nanti kalau saya klik di sini, nah ini TensorFlow-nya nggak kelihatan, TensorFlow-nya tidak kelihatan sama sekali. Cuman di sini ada parameter-parameter penting dari TensorFlow yang bisa dimasukkan dari si Orange tadi. Seperti ada berapa neuron di dalam neural network-nya, ini 100 neuron. Terus activation-nya pakai ReLU, terus solvernya pakai bisa dipilih nih, bisa stochastic gradient descent, bisa Adam segala macam. Oke. Tapi ini untuk ngerti parameter ini memang harus ngerti TensorFlow. Harus tahu, bukan ngerti lah. Sekarang mah udah tidak perlu ngerti sih sebenarnya. Tahu aja. Oh, ada yang namanya TensorFlow gitu. Nanti mungkin harus saya kasih lihat cara tapi ini kuliahnya mungkin minggu depan yang saya terangin dan cara berpikirnya gimana ya. Oke. Jadi kira-kira kayak gini. Nah, sekarang ini saya balikin lagi ke ini udah enggak. Sekarang kita lihat di sini. Sekarang kita bisa ngelihat si data table-nya, kita bisa lihat dataset, kita bisa lihat pakai widget data table. Jadi ini sekarang programnya udah tinggal gini doang untuk ngelihat, cuman gini aja data table, diklik, digeret, terus kita bisa lihat tabelnya seperti ini. Oke, beres ya. Ini tabelnya bisa kelihatan. Ini sebetulnya filenya file CSV, bisa dilihat di file Excel juga sih sebenarnya. Jadi ini bisa dilihat pakai file Excel biasa. Cuman kalau mau keren-kerenan ya di Orange juga bisa dilihat lah. Oke. Yes. Apa ya? Untuk tahu kualitas data bagus atau jelek. Waduh. Susah-susah gampang ini soalnya kita biasanya ini pertanyaannya susah nih sebenarnya. Bagaimana kita tahu kualitas datanya bagus atau jelek? Saya biasanya gini kalau saya ya. Saya biasanya akan langsung datanya. Jadi ini kalau kita lihat di layar, ini kan ada data file. Terus kita lihat ada test score. Kita bisa tahu KNN dia bisa melakukan klasifikasi yang paling bagus lah. Oke. Nah, biasanya saya akan melakukan klasifikasi, udah gitu saya mau ngecek, intinya gini lah, kualitas data bagus atau jelek adalah seberapa besar error yang akan ditimbulkan oleh data tadi. Kalau disederhanakan gitu. Jadi gini ya, misalnya gini ya, saya pakai gambar lah paling gampang ya kali ya. Ini seru juga ya pertanyaannya. Coba kita pakai Miro lah biar gampang. Ini akan kerasa banget kalau kita pernah melakukan pengukuran. Ya, kenapa tidak bisa loading? Jadi kita akan kerasa banget kalau kita ngukur. Seperti kita main IoT, Internet of Things, kita masang sensor segala macam, terus kita ngukur. Nah, kalau hasil pengukuran datanya terlalu kacau, ini saya pakai Google aja kali ya. Ini saya jalanin Miro.com soalnya dia punya fasilitas buat gambar. Jadi paling gampang saya kasih lihat dari sisi pakai gambar aja ya, biar kebayang yang namanya kualitas data seperti apa. Dan jujur, kita seringkali kalau sebelum masuk ke proses ini semua, kita seringkali harus supaya hasilnya bagus. Kalau enggak, datanya kacau. Nih, kok nggak bisa masuk? Oke, saya berusaha masuk ke Miro dulu nih, biar bisa gambar. Intinya saya butuh gambar. Kalau enggak, oke, udah mulai masuk ke Miro, mudah-mudahan bisa. Oke, saya coba masuk.
Oke. Miro ini buat mind mapping sih sebenarnya, online. Dan dia bisa dipakai untuk sharing di antara, kalau misalnya kita lagi meeting, lagi rapat, lagi pertemuan, lagi diskusi, kita bisa saling gambar. Jadi kalau ide disampaikan dalam bentuk omongan biasanya susah, kita ngertinya susah. Ide kalau disampaikan dalam bentuk gambar, tulisan lebih gampang. Susah banget sih masuknya. Ini jaringan lemot kali ya, parah ini jaringan. Oke, saya udah mulai masuk. Saya pengen kasih gambar sih sebenarnya. Tuh, aduh. Bisa nggak? Di Word juga ada sih buat gambar yang sederhana aja ya kali ya. Cuman ini komputer saya overload nih. Memori cuma 8 GB, jalanin OBS buat live streaming, jalanin Zoom, ngerekam video komputernya. Ini gara-gara satu pertanyaan, ya udahlah, udah, oke. Ini saya tutup aja. Saya akan butuh yang gambar sih sebenarnya. Create a share board, dan cari yang fasilitas buat gambar ya. Lama banget ya, asli lama. Ini overload nih internetnya kayaknya. Lama Alah. Oke, udah mulai keluar. Oke. Template, nggak usah pakai template lah. Let's start. No thanks. Oke. Oke, saya akan coba gambar-gambar sembarangan aja ya. Nih. Jadi misalnya kita punya data, skip completely. Banyak iklannya, pres. Ini misalnya kita punya data, ini datanya saya bikin ini gini aja ya. Ini ada data. Oke, ini ada data ya. Terus ini ada data lagi. Ini ada data lagi. Terus ada data lagi. Oke. Dan kalau kita melakukan, kalau di SMA diajarin regresi nggak ya dulu? Di SMA diajarin regresi nggak ya? SMA? Nggak. Oke. Ya udah. Jadi terus kita pengen melakukan model. Ini datanya kayak apa sih? Paling sederhana modelnya garis lurus aja ya. Salah. Nah udah, garis lurus. Oke. Misalnya kita bikin modelnya garis lurus. Oke. Yang jadi masalah adalah data ini ke garis, errornya berapa ini? Mana yang paling cocok? Apakah garisnya seperti ini atau garis lagi ya? Mana yang lebih cocok, garis pertama atau garis kedua? Nggak ada yang tahu. Oke. Karena kita biasanya ngukur error antara berapa? Errornya itu adalah pergeseran antara data ya. Ya kalau data yang bagus kan dia ada di data bagus, datanya ada di sini ya. Ini datanya bagus nih. Nah, kita bisa lihat garis pertama bagus banget. Sedikit errornya banyak. Oke. Jadi caranya kita melihat suatu data itu bagus atau enggak adalah kita dia data itu bagus enggak ke model itu, errornya yang dihasilkan besar atau kecil. Yang besar ya masalah kita. Errornya kecil, kadang-kadang ini jujur nih, data harus kita benerin sih sebenarnya. Jadi misalnya gini, ini datanya sembarangan, data sembarangan, kayak gini misalnya. Oke. Kita bisa lihat ini errornya kecil ke garis kedua, ini errornya kecil ke garis ketiga, ini errornya kecil garis ke sini, ini error besar. Supaya ke model kedua ini datanya oke, kadang-kadang saya nge-delete aja data ini, saya delete. Ini saya delete aja nih, delete.
Ya, jadi errornya jadi lebih kecil. Jadi untuk tahu bahwa data itu bagus atau enggak banget sih sebenarnya. Tergantung model apa yang kita mau cari, kita ukur ini datanya hasilnya apa itu. Jadi ini keluarnya kalau di Orange keluarnya adalah ke tingkat presisinya dia. Ini ada AUC, ada CA, ini semua nentuin tingkat presisi sama error sih pada akhirnya. Jadi bagaimana data itu menghasilkan tingkat presisi yang baik, kira-kira gitu. Jadi jujur sih kalau kita lagi nganalisa data, seringkali kita ngebuang data. Contoh kalau kita nganalisa data anak-anak pakai Twitter, oke. Jadi kita ngelihat bahasa nih ya, kita lihat bahasa, bukan angka ya, kita lihat bahasa. Kita tahu sendiri kalau anak-anak nge-tweet kan pakai bahasa SMS seringnya ya. Yang diganti YG, apa diganti satu huruf enggak, tidak diganti satu huruf G. Pokoknya bahasanya nyebelin banget gitu ya. Ya udah, supaya si algoritma kita bisa melakukan analisa dengan baik, kadang-kadang dan bukan kadang-kadang, seringkali kepaksa kita harus ngelihat datanya dulu. Data yang jelek dibuang-buangin sih, kepaksa. Kalau enggak kita nggak bisa mengekstrak info dari data itu. Beres ya. Jadi bagus jelek relatif dan jujur, komputer itu blow on. Komputer itu nggak ngerti apa-apa soal bagus jelek, dan akhirnya kita sebagai manusia yang harus ngelihat datanya, dan kita sebagai manusia yang harus ngebersihin data itu. Dan jangan butuh waktu yang paling lama dari proses data science seperti ini. Big data apapun, yang paling lama adalah ngurusan ngebersihin data. Soalnya data itu nyebelin banget sih sebenarnya. Beres ya? Kebayang ya? Mudah-mudahan yang di YouTube juga bisa denger nih. Soalnya ruangan ini nggak bagus, udah dikomplain. Jadi anak-anak yang di YouTube pasti dengernya suara saya echo. Jadi pada komplain banget YouTube biasanya. Oke, udah kebayang ya? Atas ya. Contoh skenario supervised learning itu seperti apa? Pakai Orange. Oke. Contoh supervised. Jadi ada, kalau kita belajar nanti, udah ini kalau udah ada pertanyaan ya gue terangin sekalian deh. Jadi yang namanya machine learning, ada yang namanya supervised learning, ada yang namanya learning. Oke. Kalau di dunia biasa, supervisor itu adalah kayak guru atau kayak manajer mengawasi anak buah. Jadi ada gurunya yang mengawasi anak buah, itu supervisor. Oke. Kalau tidak ada supervisor berarti unsupervised. Bedanya apa antara supervised sama unsupervised? Jadi di learning datanya kita kasih tahu. Oke, kalau datanya kayak gini, hasilnya harus seperti ini. Kalau datanya seperti ini, hasilnya seperti ini. Kalau data seperti ini, hasilnya seperti itu. Itu supervised learning. Masuk saya. Oke, jadi supervised learning itu datanya dikasih tahu. Kalau angkanya seperti ini atau data seperti ini, hasilnya hasil seperti ini. Kalau learning, saya ulang lagi ya. Kalau unsupervised, datanya seperti ini, tidak dikasih tahu hasilnya seperti apa. Oke, contoh, saya kasih lihat. Tapi ini akan saya ulang-ulang lagi nih, kayak gini-gini bakal diulang lagi. Temuan minggu depan banyak yang nggak ngerti juga, jadi bakal saya ulang lagi. Jangan khawatir. Saya akan sebagian ngulang. Mudah-mudahan nggak terlalu bosen. Nah, sekarang saya kasih lihat. Oke, datanya seperti apa? Ini kita lihat supervised learning ya. Ini kita lihat filenya namanya Iris. Oke. Ini sebenarnya udah pernah dibahas minggu lalu, saya bahas lagi biar kerasa yang namanya supervised unsupervised. Oke. Iris itu bunga. Kalau kita lihat ke Google, iris itu apa sih? Classification. Iris itu bunga. Bunganya seperti ini. Ini kalau di Indonesia mungkin bunganya namanya bunga anggrek kali ya. Cuman ini kalau anggrek kan di pohon nempel ya. Kalau ini kayaknya di tanah. Jadi anggrek tanah ini kayaknya, kayak nggak tahu lah. Pokoknya bentuknya kayak anggrek gitu. Nah di bunga iris itu ada 3 jenis iris. Ada versicolor,
ada setosa, ada virginica. Jadi ada 3 jenis iris. Kemudian di sini kalau kita lihat di sini ada petal, ada sepal. Petal tuh yang daun yang di dalam, sepal tuh daun yang luar. Jadi ada daun dalam, ada daun luar. Kira-kira gitu ya. Bunga tuh bukan daun ya, kelopak. Ada kelopak dalam, ada kelopak luar. Kalau kita lihat kelihatan gini aja kita bisa ngelihat sih, yang setosa, nah kelihatan setosa beda banget. Kalau versicolor sama virginica kelihatan bunganya agak kurus, setosa bunganya agak gendut, kira-kira gitu. Jadi gampang ngelihatnya. Tapi pakai mata kelihatan. Nah, yang jadi masalah bagaimana kita membedakan antara virginica sama pokoknya ada yang gampang, ada yang susah nih bedainnya. Oke. Nah, sekarang kita lihat datanya seperti apa. Ini kita lihat ada sepal length, sepal width, petal length, petal width. Kemudian di sini ada kategori, targetnya ada 3, iris setosa, versicolor, virginica. Oke. Jadi ada fiturnya. Petal length, petal width itu fitur. Kemudian dari fitur kita punya klasifikasi. Nah, klasifikasinya udah dikasih. Nah, ini alah. Coba. Kalau kita lihat datanya sendiri langsung, kita bisa lihat sepal length sekian senti kali ya. Sepal width-nya ini kayaknya mili atau senti ya, 5 senti, 3,5 ini. Nah, ini iris setosa. Jadi datanya bisa dikasih, sudah dikasih nih. Datanya udah dikasih dan akibatnya ini namanya supervised learning. Jadi di supervised learning si data sudah dikasih informasi. Kalau kayak gini ini kelompoknya apa. Oke, jadi nanti kita bisa ekstrak modelnya. Kita bisa dapetin modelnya. Kalau unsupervised learning ini nggak dikasih nih. Data ini nggak dikasih, si setosa virginica nggak dikasih. Dia cuman pakai model ini aja, pakai informasi sepal sama petal aja. Kemudian dari informasi sepal petal ini kita harus bisa melakukan klasifikasi bahwa ini adalah iris setosa, ini adalah iris virginica, tanpa informasi sama sekali kategorinya. Jadi kalau yang ada informasi kategori itu namanya supervised learning. Kalau di datanya tidak ada kategori sama sekali itu namanya unsupervised. Jadi si komputer yang melakukan klasifikasi. Jangan khawatir, komputer bisa salah. Beres ya? Dan itu kita lakukan. Jangan khawatir, itu dipakai. Contoh sederhana aja. Bayangkan kalau kita dapetin gambar-gambar dari mikroskop tentang gambar foto-foto virus COVID. Ini ada gambar. Kita nggak tahu nih gambarnya virus COVID atau virus flu atau virus apa atau bakteri atau apa gitu. Kita punya gambar-gambar ini kalau di kedokteran kan gitu ya. Dia pakai mikroskop terus dia foto gambar-gambarnya dapat. Nah, dari gambar itu kita harus melakukan klasifikasi. Ini satu kelompok sama yang mana sih? Nah, nanti dari ilmu-ilmu yang sebelumnya kita lihat, oh ini kayaknya virus flu, oh ini kayaknya virus demam, nggak tahu demam apa virus bukan ya, nggak tahu lah. Pokoknya saya bukan orang kedokteran sih. Pokoknya ini apa. Nanti ini ada yang beda sendiri nih, ini ada yang baru nih, ada satu kelompok baru. Nah, ini kayaknya COVID yang ini. Jadi ada kayaknya COVID yang ini, gitu. Dan itu yang mengklasifikasi adalah komputer. Orang nanti mengira-ngira dari klasifikasi tadi. Beres ya? Jadi itu namanya unsupervised learning. Oke. Atau saya kasih contoh aja lah ya. Prosesnya kayak gimana. Ini agak ngulang kuliah minggu lalu nih sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, ngulang lah. Pokoknya unsupervised dikasih data tanpa dikasih tahu ini apa. Udah gitu komputer yang harus tahu ini apa. Kalau supervise dikasih data, dikasih tahu ini apa. Udah gitu kita dapetin model. Cuman untuk ngerti ini semua kayaknya perlu belajar ini dulu lah. Ya, saya kasih ini dulu ya. Coba pertanyaan yang di SMK.
matematik diajarin nih, kalau nggak gini lah. Ini yang buat pertanyaan buat anak SMK dulu ya. Depan saya ada anak SMK soalnya. Kalau oke, AX plus B sama dengan Y. Oke, ini pertanyaan apa nih? AX plus B sama dengan Y, persamaan apa? Nggak tahu. Kelas berapa sih? Kelas 2. Sen, lu di SMK diajarin gini nggak? AX plus B sama dengan Y diajarin nggak? Hah? La ilaha illallah. Hah? AX plus apa? Kelihatan nggak di Zoom? Oh ke YouTube ya? YouTube agak lemot memang, parah YouTube ini. Oke, persamaannya A kali X plus B sama dengan Y. Persamaan linear. Diajarin di SMA diajarin kan? Semester 1 diajarinnya? Buset, oke. Iya. Di SMK diajarin kagak? Wow, di SMA kelas berapa diajarinnya? Kelas 2. Wow, lu kelas 2 kagak diajarin? Guru lu pala. Ini SMK kelas 2 kagak diajarin nih. Gurunya minta diketok. Jadi belajar ya. AX plus B sama dengan Y. Itu persamaan linear. Oke. Mending masuk ke Zoom pada kayaknya. Zoom lebih cepat soalnya. Tahu alamatnya kagak? Hah? La ilaha illallah. Nggak tahu alamat Zoomnya. Ya aduh, gimana caranya ya? Hah? Oh, lu 2 kelas. Ya udahlah, nggak apa-apa lah. Sekarang mah ikut ini, nanti saya posting di ini juga lah, buat minggu depan ya. Oke, sekarang ini persamaannya udah tahu AX plus B sama dengan Y. Sekarang saya kasih data. Ini saya kasih data ya. Misal X sama dengan 1, tolong ditulis di notepad aja lah apa gimana. Kalau X sama dengan 1 kita dapat Y-nya 7. Kalau X sama dengan 2, Y-nya 8. X sama dengan 3, Y-nya 9. Oke. Jadi kita dapetin data training seperti ini. X sama dengan 1, Y-nya 7. X 2, Y 8. X 3, Y 9. Oke. Pertanyaannya, A-nya berapa, B-nya berapa? Diulang ya. X1 Y7, X2 Y8, X3 Y9. Pertanyaannya, A berapa, B berapa? Bisa jawab nggak? Coba yang di YouTube bisa jawab kagak? YouTube ngedelay soalnya. Oke, YouTube ngedelay, masih isinya masih delaynya parah banget YouTube ya. Udah bisa jawab belum? Ayo berapa, B berapa? Nggak bisa? Gampang ini mah. Gampang. Ulang ya. X1 Y7, X2 Y8, X3 Y9. A-nya berapa? Nggak kebayang? Gampang. Saya jawab aja ya. A-nya 1 benar, B-nya berapa? 6, betul. Jadi, X-nya 1, Y7, X2, Y8. Kalau X-nya 3, Y-nya 9. Ini supervised learning namanya. Ini supervised ya. Saya kasih lihat yang namanya supervised dulu ya. Ini supervised learning. Dan ini di supervised learning yang ini kita kasih tahu X-nya berapa, Y-nya berapa.
Waktu kita ngasih tahu X berapa, Y berapa, ini namanya proses training data. Ngasih training. Waktu hasil training kita dapetin model. Model itu A dan B. A-nya berapa, B-nya berapa itu model. Beres ya? Jadi kita kasih training dapetin A dan B. Setelah kita dapetin model, dari data training tadi kita bisa melakukan prediksi ke depan. Oke. Contoh prediksi gini. Oke. Jadi A dan B tadi model namanya ya. Kalau X1 Y7, X2 Y8, X3 Y9 itu namanya training. Oke. Setelah kita training, kita dapetin A dan B model, sekarang kita melakukan prediksi atau forecasting. Cuman kalau saya lagi ngaco, kalau saya ngaconya keluar, saya bilangnya ini kita lagi jadi dukun. Karena kita pengen tahu. Oke, contoh, kalau kita masukkan X-nya 10, Y-nya berapa? X10, Y berapa? Hah? 16, betul. Kalau X20, Y 26. Gampang ya? Karena bentuknya angka, gampang. Jadi waktu di SMA atau di SMK, kita masih main dengan angka. Dan prosesnya kayak gini, dan ini adalah prosesnya machine learning. Jadi machine learning itu prosesnya kayak gini persis kayak gini. Oke. Jadi ada proses training data, ada dapetin model, kita bisa forecast. Oke. Sekarang saya kasih lihat neural network itu seperti apa, biar kerasa. Tadi kan kayak aja ya, neural network sama aja, jangan khawatir. Neural network AX plus B sama dengan Y, supaya kelihatan langsung. Saya ambil image. Oke. Nih. Jadi kalau kita lihat persamaan neural network, bentar, enaknya lihat yang mana nih? Ini yang ini kayaknya ini rada, oh yang ini nih yang lebih gampang. Oh ini nih aja. Ini lebih gampang. Oke. Ini aja kali ya. Nih lebih gampang nih. Ini lebih gampang. Nih. Ini kita punya neural network, dia membayangkan syaraf. Jadi neural network adalah jaringan syaraf. Jadi kita punya input, kemudian inputnya dikirim ke ujung sebelah sini. Nah, rumus yang dipakai adalah, kalau kita perhatikan di sini ya, ada X. Ini perhatiin, ini kan inputnya banyak banget ya. Inputnya kalau kita lihat saraf inputnya banyak banget. Tulisannya apa tuh? Dendrit. Dendritnya akan banyak sekali di saraf. Kemudian dimasukin ke sel body ini, masuk akson, kemudian keluar di presynaptic terminal itu. Nah, rumus yang dipakai di saraf itu seperti apa? Jadi input dendrit itu adalah X. X0 kemudian dikalikan dengan W. Kalau tadi saya persamaannya dikalikan dengan A. Kalau ini X dikalikan dengan W, ada banyak X, ada X0, X1, X2 dikalikan masing-masing X0 dikali W0, X1 dikali W1, X2 dikali W2. Oke. Kemudian dijumlah, ditambahin B, keluar outputnya di aksion itu, outputnya adalah W kali X1 plus B, itu adalah outputnya. Jadi itu kalau kita ngelihat neural network itu sebetulnya mecahin persamaan linier aja. Jadi semua input dijadiin persamaan linier, kemudian dikalikan dengan A, ditambahin B, dapat output Y. Udah. Fungsinya kita pakai neural network adalah ngitung W-nya berapa, B-nya berapa supaya dapetin Y yang kita mau. Karena Y udah kita kasih tahu, X-nya kita kasih tahu, nanti kita bisa dapetin W sama B yang baik itu seperti apa. Jadi fungsinya neural network adalah nyariin B dan W-nya seperti apa. Oke. Neural network ada di mana? Kalau saya ingetin lagi, neural network ada di sini nih. Sorry ya, saya ngajarin diulang-ulang supaya gampang ngertinya. Nih neural networknya kayak gini. Oke. Ini neural network. Nah, yang jadi masalah, bukan masalah ya. Kalau kita lihat syaraf, cara kerjanya syaraf, inputnya bisa banyak banget loh.
Inputnya bisa banyak banget. Kalau tadi AX plus B sama dengan Y, inputnya cuma satu-satu. Ini inputnya bisa ratusan. Ratusan saraf yang masuk ke dalam input tadi. Inputnya banyak banget. Nah, sekarang kita akan coba ya. Kenapa? Sandy, apa yang terjadi Sandy? Oke. Lu bikin gua gak konsen aja, parah nih. Sandy parah. Oke. Ini udah kebayang ya, si yang supervised learning. Sekarang saya kasih lihat contoh langsung yang unsupervised learning. Ini saya buang semua lah. Ini saya buang semua. Remove. Oke. Saya akan kasih lihat yang unsupervised learning. Bagaimana dia melakukan klasifikasi. Oke. Atau kita lihat, nggak apa, unsupervised dulu ya. Kalau unsupervised nggak bisa pakai, kalau nggak inilah, saya terusin dulu yang ini kita masukin lagi ke, ini susah ya, layar ini kagak ada soalnya, kemarin dulu ada layar di sini. Ini persamaan AX plus B nya udah kelihatan lagi belum di layar? Belum ya? Alah. Sini aja dah, duduk sini lah, biar lebih enak lihatnya. Pusing gua nerangin kayak gini caranya. Geret kursi. Bawa kursinya sini. Ini juga. Udah sini aja lah, biar gampang. Hah? Kenapa? Lagi apa? Lagi ulangan ini. Kasihan deh lu. Ayo sini. Tuh, sini aja. Tarik kursi. TV-nya ada di saya. Makanya si Reza kagak pindahin, pusing saya jadinya. Neranginnya ya susah. Oke. Udah beres ya? Nih, ya persoalannya kayak gini ya. Nah, sekarang saya akan kasih, jangan khawatir nih, ilmunya ilmu mahal nih sebenarnya ya. Kalau ngerti ilmu ini, honornya lumayan. Bisa sebulan bisa gajinya sekitar 30-an sih. Dan orang yang ngerti ini dicari banget. Walaupun junior. Juniornya sekitar 20-an. Kalau kita cuma jaringan aja mungkin sekitar 5-6. Tapi kalau yang ini sekitar 15-20 junior. Tapi harus mainnya statistik banget sih ini. Oke, sekarang saya kasih soal yang lain. Misalnya, jadi kalau udah kita main machine learning kan bentuknya udah bukan tidak harus angka. Kalau angka kan anak SMA banget. Kalau di machine learning kita tidak angka. Misal saya kasih kata-kata seperti ini. Hari ini cerah. Sebagai X. Terus Y-nya 1. Terus hari ini badai. 0. Gunung Krakatau meledak. 0. Oke, Y-nya 0. Gitu ya. Datanya seperti ini, data trainingnya. Saya nggak akan nanya A dan B. Oke. Ini yang ada di Zoom juga boleh jawab ya. Yang ada di Zoom boleh jawab. Oke. Jadi saya kasih data training yang lain. Data training udah kata-kata ya. Nanti data training bisa seenak jidat sih, bisa kata-kata, bisa gambar, bisa suara, bisa seenaknya dimasukin. Y-nya juga bisa seenaknya juga, bisa kata-kata, bisa gambar, bisa suka-suka lah. Ya, X, Y tidak harus angka, bisa apa aja dimasukin, gitu ya. Nah sekarang dengan data seperti ini kita masukin. Nah sekarang saya akan masukin kata-kata. Yang di Zoom juga boleh jawab ya. Zoom soalnya reaksinya cepet. Kalau YouTube lemot. Minta maaf yang YouTube. Oke, misalnya saya bikin kayak gini. Misalnya mobil itu bagus sekali. Y-nya berapa? Berdasarkan Data training itu 1. Bisa jawab ya? 1. Bisa jawab 1. Saya nggak nanya A dan B ya. Soalnya kalau gua nanya A dan B pusing semua kan. Tapi A dan B-nya ada di kepala kita langsung kan. Bahwa kalau positif 1, kalau negatif 0 kan. Kebaca sama ini kan. Jadi ini yang namanya
supervised learning lagi. Karena kita ngasih training dulu. Jadi yang kalau kita kasih training biasanya supervised learning. Kalau kita tidak kasih training itu unsupervised biasanya. Jadi supervised kita kasih training, kasih model, unsupervised dia mainnya kelompok, mengkelompokkan. Dia ngitung, dia akan ngitung kira-kira ini kelompoknya sama kelompok yang mana. Kira-kira gitu. Beres ya? Jadi ini supervised, unsupervised. Beres. Nah sekarang kita akan bikin ekstrim. Saya masuk sini. Kita main gambar. Kalau gambar lebih gampang. Gambarnya lebih gampang. Oke. Kita masuk ke gambar aja ya. Soalnya kalau kata-kata segala macam susah buat visualisasi. Paling gampang gambar. Saya akan import gambar. Oke, saya klik import gambar. Di sini ada domestic animal. Ada 20 gambar. Ini bisa animalnya diambil dari Google sih. Di googling aja. Ada domestic animal buat belajar machine learning nggak? Ada, bisa diambil terus kita taruh terus kita buka. Ini kita bisa lihat gambarnya ya. Gambarnya bisa dilihat dulu, image viewer. Kita lihat gambar aja di sini. Ini saya masukin sini. Masukin gambar. Gambarnya kayak gini, gambar anak-anak lah. Oke. Ada ini apa nih? Vol kagak ngerti apaan. Ada ayam, ada kalkun, ada kucing, ada sapi, ada segala macam. Ini gambar. Oke. Tugas kita adalah mengkelompokkan. Kalau kita pakai mata, kalau manusia bisa ngelompokin ya, bahwa ini sama ini beda kelompok nih. Ini sama yang ini bisa satu kelompok. Ini sama satu kelompok tapi yang beda, ini gendut. Ini kurus. Beda ya. Ini sama ini bisa satu kelompok, walaupun yang satu ayam satu kalkun, kita tahu. Tapi bisa satu kelompok itu. Oke. Terus ini kuda yang ini sama kuda yang ini satu kelompok. Yang ini sapi tampak muka harusnya satu kelompok sama sapi yang tampak samping. Karena sama sapinya. Gitu ya. Nah, bisa nggak sih algoritma mengelompokkan ini? Tanpa kita kasih tahu. Nah, kita lihat datanya nih. Datanya kita lihat nih ya. Datanya parah banget kalau kita lihat. Kita lihat data table. Datanya parah. Yang dikasih cuma gini doang datanya. Bisa nggak digedein? Susah gedenya. Tapi intinya dikasih cuma nama gambarnya, PNG belakangnya. Oke, cuma nama gambar, besar size-nya, jadi kilobyte-nya. Terus pixel. Nggak ada urusan ini keluarga, kagak ada informasi itu. Ini unsupervised banget. Jadi kita cuma dapat informasi pixelnya berapa, nama gambarnya apa, udah mampus loh. Bisa nggak ngelompokin? Pening kan? Pening ngelompokin. Kalau manusia mah gampang ngelompokin. Pakai mata kita bisa lihat, oh ini kakinya 4. Oh ini ada sayapnya. Oh ini ada paruhnya. Ini ada bulunya. Ini orang bisa ngelihat. Bisa nggak mesin ngitung seperti manusia? Gitu kan? Gitu kan masalahnya? Kebayang nggak sih caranya? Nggak kebayang. Jadi gimana? Seru, gampang sih. Makanya neural network sebenarnya. Jadi kita pakai neural network buat intinya kita harus ngerti logika dulu ya. Logikanya berpikir sederhana banget. Kita harus bisa dapetin fitur-fitur dari masing-masing gambar tadi. Oh, ini kakinya berapa? 4. Ini kakinya berapa? 2. Ini ada sayap. Ini kira-kira gitu kan. Logika manusia kan kayak gitu ya. Ngambil fitur. Nah, kita harus nyari fitur tadi pakai machine learning. Dapetin fitur. Oke. Caranya gimana? Caranya gampang sih. Kita masuk ke image analytic. Di sini ada image embedding. Oke. Image embedding ini ada beberapa mesin yang buat ngitung fitur sih sebenarnya. Ada Google Inception V3, ada SqueezeNet, ada VGG16, VGG19 apa segala macam banyak lah. Ini semuanya ada di internet dan ini free. Jadi gambar tadi kita kirim ke internet, dari internet dibalikin lagi ke kita, dapetin fiturnya. Kita lihat ya, ini saya akan pilih Google Inception V3. Ini Google Inception V3. Makhluk apakah itu? Coba kita lihat di sini. Ini perhatiin ini neural network kayak gini bentuknya ya. Nih kayak gini-gini neural network nih ya. Tapi kalau kita lihat yang sederhana, kelihatan dia persamaan linear sih sebenarnya. Tapi kalau yang tidak sederhana, dia persamaan linearnya linear. Jadi linear masukin persamaan linear lagi, masukin persamaan linear lagi. Jadi ini persamaan linear masukin persamaan linear bisa ngerendeng banget nih.
Lapisan ini bisa banyak. Kalau personal linear normal kan cuma satu lapis aja. www cuma satu. Ini bisa banyak. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang namanya Google Inception V3. Google Inception V3. Neural network. Dan lapisannya banyak. Banyak banget lapisannya. Oke. Free. Bisa kita pakai gratis. Game. Kacau lah, dunia ini kacau banget. Jadi banyak yang ngasih gratisan buat analisa-analisa kayak gitu. Oke. Ini udah tahu Google udah. Jadi logikanya dia sebenarnya cuma ngitung personal linear. Oke. Kayak tadi neural network ini, kayak kalau kita di sini pakai neural network yang ini bukan yang tadi neural networknya ya. Nah, sekarang kita kirim gambar itu ke Google. Cara ngirimnya gimana? Cuma gini doang cara ngirimnya. Udah kirim, beres. Ini masuk ke internet nih, dibalikin lagi sama internet, fiturnya dihitung. Oke. Sekarang kita lihat bener kagak dia. Ini data yang asli kan gini bentuknya ya. Data yang asli kan blow on banget kan. Cuma nama, size, terus pixel ya, lebar sama ini pixel. Dah. Sekarang kita akan tambahin data ini, saya tambahin sini. Ini output, ini ada dua data ya. Data sebelum sama sesudah masuk image embedding. Kita lihat bedanya. Parah, beda banget. Data yang asli di sebelah kiri, di sebelah sini dia nggak kasih nama. Kalau manusia kan mikir kaki, ada paruhnya enggak, ada tanduknya enggak, ada kurus enggak, gemuk enggak. Itu fitur yang ada di kepala manusia. Karena dia machine learning nggak sepintar manusia, dia bentuknya cuma gini, N0 angka, N1 angka, ini N ini fitur. Dan N ini sampai ribuan N, dia ngitungnya ribuan, sampai 2047 N. Oke, dan yang dia hitung di sini fiturnya ini. Jadi misalnya tadi, kaki 4, kaki 2, sayap 2, itu kan fiturnya kaki ada 4, sayap ada 2. Nah, caranya kita ngelompokin kan gampang manusia. Yang kaki 4 jadi 1, yang sayapnya 2 jadi 1, yang ada bulunya jadi 1. Itu cara manusia mengelompokkan. Nah, sekarang gimana cara mesin mengelompokkan? Gampang juga. Kita hitung angka ini. Kita lihat angkanya aja, gampang sih, tinggal lihat angka sih sebenarnya. Cuman masalahnya ada 2048 sih. Karena dia mulai dari 0, bukan 1. N0 sampai 2047 kan. Jadi 2048 fitur dan kita harus hitung. Nih, saya balikin sini. Ini ada 2048 fitur. Nah, ini kalau kita lihat angka-angkanya ada yang dekat nih. 0,068, 0,067 dekat. Itu kayaknya dekat. Terus kita hitung lagi di sini ada yang 1,1. Oh, enggak ada lagi. Ini ada yang 0,1, 0,15, 0,19 itu dekat lagi. Jadi kita hitung, tapi nanti kita ngitungnya dari 2047 dikelompokin 2047 tuh. Yang kira-kira dekat-dekat ini yang agak jauh geser gitu. Nanti dia ngelompokin. Nah, dari kelompok itu kita bisa dapetin kelompok. Gitu ya. Kelompok itu klasifikasi. Nah, sekarang caranya gimana buat ngitung? Gampang banget sih. Jadi di unsupervised learning itu ada distance. Distance adalah ngitung jarak. Jadi caranya cuma gini aja. Nih, masukin sini. Ya lah. Gini. Oh, sorry. Ya, salah. Distance. Oke. Ini geser ke sini, disambungin. Dah. Oke, jadi dia udah berhasil ngitung jarak. Sekarang kita pengen lihat hasilnya seperti apa. Cuma gini doang sih. Kita di sini ada di unsupervised learning ada clustering. Cluster itu kelompok ya. Cluster kalau kita ke real estate kan ada cluster itu kelompok. Nah, kita bisa ngelihat clusternya seperti apa di sini. Oke, nih cluster. Saya kecilin aja biar ada enak lihatnya. Oke, ini klasternya yang dihasilin. Cuman ini ya tulisan rada susah ngelihatnya. Supaya gampang kita lihat gambarnya aja kan. Ya gampang banget sih, tinggal cari lagi gambar mana nih.
Ini gambar ada image analitik, ada gambar, kita ada image viewer. Disambungin aja dari sini ke sini. Oke. Nah, ini gini. Oke, sekarang kita cari klasternya tadi mana nih? Nih. Oke, ini dua ditaruh samping-samping ini ya. Ini bisa ditutup kagak? Oke. Sekarang kita lihat, coba yang ini saya klik. Mirip ya? Tapi kita tahu yang ini ayam, yang ini bebek. Kan tulisannya duck, ini duckling. Yang satu chick itu ayam, duckling bebek. Tapi warnanya kuning. Terus sayapnya 2, ada kaki. Ini satu kelompok. Coba kita lihat lagi yang ini. Oke. Mirip. Oke. Kita lihat yang ini. Kita lihat ini bebek-bebek. Dapat dia. Ini ayam-ayam nih. Ayam-ayam dapat, ini bebek-bebek dapat. Coba kita lihat kelompok yang lebih gedenya lagi di sini. Ini kelompok ayam, bebek, segala macam. Oke, coba kita lihat lagi yang ini. Oke, ini apa? Goat apa sih goat? Kambing. Kit nggak tahu lah, pokoknya kambing juga kali ya. Terus kita lihat lagi yang ini. Ini ada sapi. Ini kita lihat lagi yang ini. Ini udah goat sama kuda jadi satu. Ini kita lihat lagi, tuh dekat semua. Ini bisa kita lihat kelompok. Cuman di sini ada yang gendut. Dia tahu dia nggak satu kelompok sama yang gendut. Tapi sama-sama satu kelompok ini. Jadi kelompoknya bisa kecil, gede gitu. Kelompoknya nggak kelompok-kelompok gitu. Tapi kita sebagai manusia bisa ngelihat kelompoknya. Ini kelompok burung-burungan, ini kelompok sapi-sapian. Di sini bisa kelompoknya sampai gede lagi. Di sini ada kelompok lagi yang lain, ini kelompok yang lucu, gitu kan. Ini ngelompokin sendiri, dia yang ngelompokin, bukan kita yang ngelompokin. Tapi dia, walaupun kita sebagai manusia mungkin nggak setuju ya. Emang kucing sama kelinci satu kelompok kan enggak, kalau menurut manusia enggak. Kalau menurut dia dari gambarnya kayaknya satu kelompok dari gambarnya. Dan ini yang dipakai buat analisa virus COVID apa segala macam, dia dari foto mikroskop dimasukin ke mesin ini, nanti dia yang ngelihat. Oh, semuanya satu spesies mamalia. Iya bener. Iyalah. Kebayang? Nah, sekarang kita lihat programnya. Programnya blow on banget sih sebenarnya. Tutup aja ya. Ini kalau kita lihat program ini saya buang-buangin yang nggak dibutuhin ya. Remove. Ini remove. Ini remove. Ini bukan. Yang ini aja remove. Salah. Remove. Programnya cuma gini aja. Input. Ini input data. Terus masukin ke neural network ya. Kemudian hasil neural networknya dihitung. Kemudian ini visualisasi. Ini 2 visualisasi. Jadi ngitungnya cuma ini doang. Mudah selesai. Jadi yang satu masukin neural network, terus dihitung jarak antar fitur, kemudian visualisasi, selesai, beres, duit. Udah gitu. Ini udah cuma gini doang, asli, cuma gini doang, parah. Jadi nanti kalau ntar kita perhatiin programnya cuma kayak gini doang sih. Programnya cuma seperti ini. Jadi yang namanya program machine learning itu cuma input, analisa, bikin model atau apa, terus visualisasi, selesai. Udah. Cuma yang jadi masalah di kita kan adalah bagaimana kita nentuin mana yang jadi fitur, mana yang jadi kategori, mana yang X, mana yang Y. Dan X-nya ini bisa banyak banget. Kalau tadi kan kalau di persamaannya kan cuma AX plus B sama dengan Y. X-nya cuma satu kan, satu kolom. Teman kalau kita lihat tadi persamaan dari bunga iris, X-nya kan ada 4 tuh. Sepal, petal, segala macam kan. X-nya ada 4 loh. Kalau yang ini gue kagak tahu X-nya berapa. X-nya kan fitur tadi ada 2047 X-nya. Y-nya kagak ada. Lebih parah ini sebenarnya. X-nya 2000. Banyak main logikanya. Iya harus harus ngerti. Ya logika lah boleh. Tapi kalau saya lebih ke arah inilah, harus ngerti rohnya, harus menjiwai lah. Soalnya kalau enggak dapet ini. Dan ini yang jadi masalah. Ini buat semuanya ngasih tahu aja ya. Masalah paling besar di sini adalah sebagian besar dosen kebanyakan ngubeknya di sininya.
algoritma, tapi nggak dapet jiwa. Jiwanya seperti apa? Yang kita cari apa sih sebenarnya dari ini semua? Nggak ada, jarang dosen lagi kayak gitu, jarang. Jadi kebanyakan cuma algoritma, udah gitu masalahnya error apa segala macam. Tapi udah gitu kita nggak dapet ininya apa. Jadi sarannya itu harus ngelihat ini sih video saya yang pertemuan pertama itu, yang nggak ada mahasiswanya di sini. Si Ono ngomong sendiri sama YouTube doang. Oke, oh sama Zoom masih ada. Oke, ini udah kebayang ya? Oke. Jadi ini adalah unsupervised learning. Kalau yang tadi, yang sebelumnya itu supervised learning. Nah sekarang kayaknya saya harus ngirim ini deh, gini deh, biar kebayang bahwa ini programming yang blow on kayak gini bisa bikin paper jurnal ya. Bisa masukin ke Google Jiteki Ono W Purbo. Oke. Silakan masuk keywordnya Jiteki Ono W Purbo, diklik aja. Di sini ada jurnal ilmiah teknik elektro komputer informatika, disingkat jadi Jiteki, jurnal ilmiah teknik elektro informatika, ada Ono W Purbo. Kita klik aja, ini jurnalnya. Ini jurnalnya levelnya level di Indonesia ranking kedua lah. Kan ada jurnal yang Sinta 1, ada Sinta 2. Ini Sinta 2. Udah tinggi loh Sinta 2 tuh. Ya, tinggi. Nah, ini Jiteki, kita search aja Ono W Purbo, Ono. Oke. Ini dapat Ono. Oke. Di sini membandingkan machine learning sama manusia. Jadi ada manusia, ada mesin, dua-duanya buat nganalisa tulisan. Jadi ini judge itu juri di proses 1 Indonesia Award. Jadi mungkin bisa ngelihat 1 Indonesia Award itu apa. Saya kebetulan juri 1 Indonesia Award. 1 Indonesia Award. Oh si Sandy bisa dapat sih sebenarnya kalau lu mau. Nggak denger dia, parah, dia lagi serius dia hidupnya, parah. Jadi 1 Indonesia Award itu adalah penghargaan buat anak muda Indonesia di bawah umur 35 tahun tapi inspiratif. Oke, jadi kalau kita punya kegiatan yang luar biasa yang menginspirasi sekitar kita, anak-anak yang lain semua, ini bisa dapat award ini. Dan caranya adalah ada Bu Puni, ada yang nggak kelihatan, cakep banget. Ini Bu Juri cakep banget ada. Terus ada Billy Bun, ini dari Astra, ada Pak Boy, ada Bu Dia, ada menteri, bekas mantan menteri Bu Nila, Pak Emil tuh mantan menteri juga, Pak Fasli mantan wakil menteri, ada Ono. Jadi jurinya ada kayak gini. Nah ini adalah yang penerima-penerimanya. Prosesnya kira-kira gini prosesnya. Orang pada masukin, ini akan di launching minggu depan untuk tahun ini. Jadi orang bisa ngusulin si ini kayaknya bagus dapat award. Untuk mengusulkan ini kita harus nulis tentang dia, motivasinya dia seperti apa sih, tingkat kesulitan dia seperti apa sih, dia bermanfaat buat siapa aja yang dapat manfaat. Bentuknya tulisan semua, kayak ujian esai. Bayangin kita ujian esai kan dikasih nilai kan, yang ngasih nilai tadi ini loh apa, yang ngasih nilai mantan menteri. Jadi bayangkan ada ujian esai, ada nilainya, yang ngasih nilai mantan menteri tadi. Kemudian jadi ini supervised learning kategorinya, bukan unsupervised learning. Supervised learning ada X-nya bentuknya tulisan, terus nilai dalam Y-nya nilai. Jadi kalau kita ngelihat masalah, kita harus mengklasifikasi, oh ini X, ini Y, ini supervised, ini unsupervised, gitu ya. Kalau orang yang biasa nggak bisa ngelihat gitu, harus bisa ngelihat. Nah, kemudian udah dapat kayak gitu, kan kita dapat model A dan B-nya dapat. Nah, kemudian kita bisa ngitung setelah kita dapat model, kalau tulisan kayak gini dapat nilai berapa. Nanti kalau ada tulisan lain yang masuk, kita langsung bisa tahu, oh kalau tulisannya kayak gini kamu nilainya sekian, kalau tulisannya kayak gini kamu nilainya sekian, gitu ya. Udah gitu saya bandingin. Jadi ada yang tahun lalu
masukin tulisan, saya pakai mesin ngitungnya, nilainya saya pakai mesin. Kalau juri yang lain pakai otak kan, baca kasih nilai 7, baca nilai 9, baca nilainya 6 apa berapa gitu ya. Dia baca, dia kasih nilai, tapi yang nentuin otak. Kalau saya enggak, mesin yang suruh nentuin. Jadi konsekuensi kalau mesin nentuin, dia bisa jauh lebih cepat nentuinnya daripada manusia. Gitu kan? Kasih kata-kata seperti ini langsung keluar nilainya. Jadi ini saya ambil jurnalnya. Saya taruh mana ya? Ntar lah, kepaksa saya ambil lagi deh. Ini kelihatan. Oke. Ada PDF. Mana PDF-nya? Ini doc. Mana PDF-nya? Ini dia PDF, full text PDF. Bisa diambil. Oke, saya download PDF-nya. Nah, ini PDF-nya. Lagi download. Ini isinya kalimat yang pentingnya cuma ini doang sih. Di rata-rata nilai juri dibandingkan dengan prediksi random forest itu tadi machine learning ya, hasilnya sama. Jadi juri ngitung pakai otak, terus mesin ngitung pakai orange, hasilnya sama. Source code-nya dikasih loh di sini, hati-hati. Nih saya kasih lihat nih source code-nya ada. Nih source code persis kan kayak program yang itu tadi ya. Programnya kayak gitu banget. Nih source code-nya lebih rumit sih. Karena saya harus nilai motivasi, nilai tingkat kesulitan, nilai output, outreach, sustainable. Jadi ini kayak gini kan, motif, obstacle, outcome, outreach, sustainable dinilai semua. Kemudian kita dapetin nilainya di sini. Gitu. Kemudian yang ini program buat bandingin antara juri sama hasil penilaian si mesin. Bentuknya program semua sih, source code-nya dikasih semua. Orang nggak sadar bahwa ini yang saya taruh source code. Orang kan mikirnya gambar doang kan, padahal ini source code yang dikasih. Kalau orang tahu orange, ini source code sebenarnya yang dikasih. Source code cuma gitu doang, parah banget. Dan kita langsung bisa dapetin, nah ini langsung ini precision segala macam. Ini kalau ngelihat tadi di orange, ini saya ambil dari orange langsung sih sebenarnya. Angka-angka ini diambil dari orange langsung dan kita bisa tahu mana yang errornya jelek apa kelihatan semua. Jadi cara yang kayak kelihatannya kayak blow on kayak gini itu bisa paper journal sih sebenarnya. Kebayang ya? Parah kan? Oke. Ini yang di Zoom kalau ada pertanyaan silahkan, yang di YouTube kayaknya rada ini. Oke, saya masih punya waktu sekitar 30-an menit lagi. Ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, lanjut. Pusing ya. Ini yang lagi ujian. Oke, kita lanjut di sini ya. Ini udah saya tutup aja. Ini gara-gara satu pertanyaan bedanya supervised unsupervised doang ya. Tapi ini sebenarnya materi supervised unsupervised adalah materi pertemuan nanti. Pertemuan ke berapa ya? Keempat, kelima kayak gitulah, bukan yang sekarang sih sebenarnya. Cuman kalau ditanya ya udah saya geret materi dari sana saya majuin ke depan, nggak masalah sih. Nanti dibahas lagi gitu. Beres ya? Mudah-mudahan udah kebayang sedahsyat itu machine learning dan sebetulnya gampang, cuman ya gitu deh, nggak banyak yang dapetin nyawanya, feel-nya nggak ada. Jadi susah. Ini udah kebayang nih ya tadi. Nah sekarang kita balik lagi. Ini iris. Kalau enggak saya coba loncat-loncat aja ya sekarang. Ini. Oke. Ini tadi iris. Sekarang kita pengen lihat misclassification. Misclassification adalah tadi kesalahan. Bisa nggak kita ngelihat kesalahan dari algoritma waktu kita melakukan klasifikasi? Tadi kan kita lihat banget ya. Ada anak kucing sama kelinci satu kelompok kan. Kalau menurut manusia itu salah. Kalau mesin kan dia nggak tahu. Oke, nah sekarang bagaimana kita mendeteksi kesalahan-kesalahan seperti itu. Dan itu kesalahan-kesalahan itu karena datanya salah. Contoh paling gampang gini kalau melihat kesalahan. Tapi itu teknik
kesalahan itu juga bisa terjadi kalau datanya dihack. Pernah ngelihat data di adalah teknik apa ya? Jadi teknik serangan di big data, teknik serangan di data science adalah bagaimana cara kita ngerusak data. Kalau datanya rusak, jadi salah dong prediksi ya. Oke, saya kasih lihat ini dulu biar kebayang feelingnya. Kita bisa masuk ke Google Map. Oke, semua tahu Google Map kan? Oke, ini kita bisa ngelihat. No thanks. Kita bisa lihat traffic lalu lintas. Langsung dia akan ngasih jalan mana yang lancar, jalan mana yang ya kita tahu yang hijau lancar lah. Nah ini kalau kita lihat ke arah sini, ini teh kebun jeruk ya, kebun jeruk merah, berarti macet. Di sini ke arah airport, dari airport ke Jakarta rada macet. Di Tangerang macet, di Cawang, ini ke arah jalan apa sih? Ini macet juga. Ini yang Outer Ring Road parah macetnya, Outer Ring Road parah macetnya. Dan ini adalah proses klasifikasi. Oke, ini klasifikasi bahwa jalan ini macet, jalan ini lancar, segala macam itu klasifikasi. Oke. Dari proses klasifikasi itu dia bisa melakukan prediksi juga. Karena dia ngumpulin data sebenarnya. Cara ngelihat ngumpulin datanya gampang banget sih sebenarnya. Masuk ke menu, lihat your timeline. Jadi jangan khawatir lah. Yang namanya Google, yang namanya toko-toko online, Bukalapak, Topet segala macam semuanya melakukan ini semua. Jadi kita dimata-matain supaya tapi kita dimata-matain. Kalau ikutan trainingnya ITTS sama Huawei itu pada ikut nggak sih? Enggak ya? Dari malam. Senin ada lagi Senin malam besok. Dari 2009 sampai 2022 sama. Contoh mata-matanya gini lah. Oke, ini saya klik ini Google bisa ngelihat saya kemana, tanggal berapa nih, tanggal 1 Maret, ini tanggal berapa lagi, dan ini selama belasan tahun Google ngelihat si Ono pergi kemana, dan Google ngelihat bukan hanya Ono ya, Google ngelihat semua orang yang pakai handphone Android dilihat, perjalanannya kemana aja, dari situ dia bisa melakukan prediksi, dari situ dia bisa melakukan klasifikasi. Tapi kita sebagai manusia bisa bikin kacau datanya Google. Oke, contoh kacau datanya Google yang ini aja lah. Ya, kelihatan nggak? Ada yang bisa ngeliat nggak? Yang di Zoom juga silahkan. Ini selama dari tahun 2009 sampai 2022 Google ngeliat Ono kemana aja. Kemudian dikasih tanda merah. Kelihatan ada yang nah kelihatan ya. Ada itu Ono sengaja ngetes. Bisa nggak saya bikin datanya Google kaji sih ngaco. Beres kan? Google kan nggak tahu. Bahwa kan kita bisa programming kan. Programming ngasih posisi yang salah, ya udah salah lah di sini kacau. Teknik hacking buat big data adalah kita kasih data yang salah aja, salah. Big datanya bubar sebenarnya. Apalagi kalau kita akan ngirim data ke Google yang ngaco, bubar dia. Gitu. Di sisi Google-nya, karena Google harus bersihin data tadi ya, data yang bagus dan ini harus dibersihin sama Google sih sebenarnya. Cuman karena Google banyaknya dapat data yang bersih, data yang ngaco ini kalau kita rata-rata kan jadi probabilitas dapat data bersihnya jadi tinggi banget kan. Jadi yang ngaco-ngaco ini ya walaupun ada data ngaco dengan sendirinya, karena sebagian besar data adalah yang data yang bagus. Gitu. Nah, sebagian besar orang di dunia ngirim data ngaco ke Google, Google akan kacau juga sih sebenarnya. Beres ya. Pak Ono berenang dengan ikan hiu. Salah lu, berenang dengan ikan paus. Karena hiu itu ramping, kalau paus kan gendut. Jadi kira-kira gitu. Sekarang kita lanjut. Kita ke programmingnya tadi. Mana tadi? Programmingnya. Iyalah. Mana tadi? Nih, misclassification. Oke. Kita coba. Programnya cuma kayak gini aja. Jadi ini ada data. Oke.
ini datanya bisa iris lagi, data iris. Kita akan lempar ke scatter plot. Oke, kita program dulu iris sama scatter plotnya dulu ya. Ini dibuang, nggak dipakai udah. Programnya begini doang. Ini free ya. Si Orange itu free, bisa di-download gratis. Sekarang saya akan ngambil datanya iris lagi. Ini iris. Ini iris yang tadi ya, sepal-length, sepal-width, petal-length, petal-width. Oke. Sekarang saya akan masukin scatter plot. Scatter plot ada di visualisasi. Ini scatter plot. Oke. Ini saya langsung lempar ke sini, dia langsung dapetin datanya kayak gini. Oke. Ini tergantung X sama Y, kan dia ada empat fitur ya, sepal length, sepal width, petal length, petal width. Jadi ada 4. Kalau 4 jadi 4 dimensi, susah. Kan kita cuma punya ini 2 dimensi kan, X sama Y doang. Z nggak ada, terus satu lagi nggak ada. Karena ini 4 dimensi susah visualisasinya, jadi kita harus milih mau yang mana yang mau lihat. Tapi kalau dilihat dari sini aja, kelihatan bahwa iris setosa misah sendiri. Sementara iris versi color sama Virginica kecampur nih 2. Jadi kita susah bedainnya sebetulnya antara Virginica sama ini kalau kita pakai sepal length, sepal width. Oke, coba kita pakai petal length. Nah, petal length udah mulai kelihatan nih. Kalau ini dari tadi udah biru misah, cuman ini udah kelihatan misahnya lumayan oke. Jadi kalau kita XY-nya yang satu sepal width, satu petal length, ini mulai lihat. Coba kalau kita ganti lagi petal width. Oh, lebih kelihatan lagi pisahnya. Jadi caranya memisahkan adalah kita harus, dan ini yang akan milih nanti algoritma sih sebenarnya. Cuman kalau kita lihat di sini kelihatan ada beberapa yang bakal salah di sini, kecampur soalnya, bakal salah. Nah, fungsinya program ini adalah kita pengen deteksi kesalahannya berapa persen sih. Oke, yang salah siapa, berapa persen salahnya. Kalau yang biru mah oke lah, udah pasti gampang. Itu nggak akan ada yang salah yang biru. Cuma yang masalah yang merah sama yang hijau ini yang bikin masalah. Nah, caranya gimana buat ngelihatnya? Mana sih? Nih. Nah, ini balik dulu lagi. Kita bisa pakai algoritma macam-macam tadi. Di sini contohnya pakai logistic regression. Logistic regression adalah proses regresi tadi, yang tadi ya kalau kita lihat ini regresi namanya. Mana tadi? Mana Miro? Nih. Untuk dapetin garis ini, garis AX plus garis linear ya. Untuk yang bagus itu namanya regresi. Regresi adalah mencari ada error data ini seminimal mungkin. Itu namanya regresi. Ini pada kuliah apa sih sebenarnya? Semester ini ya bukan kuliah saya ya pada ya. Ya udah. Bukan. Oh bagus, nggak apa-apa, ikut gua aja deh. Ini ntar kalau tahun depan berarti ya ikut kuliah sayanya kan, pasti ngerti jadinya. Ya jadi ngulang pelajaran. Ya nggak apa-apa, tapi nggak boleh. Jadi semester depan gimana, Pak? Kan udah bisa dapat nilai, masa nggak ngambil kuliahnya. Tapi masih harus masuk tuh kan? Masuk. Jadi kalau nggak masuk nggak apa-apa? Kalau saya sih nggak peduli absen. Jadi Kenapa nggak dari dulu? boleh sekarang, yang penting ngerjain ujiannya dapat nilai 90 kan. Pak Aziz sini yang harusnya semester berapa ini? 2 ya? Ambil semester 4 dan dapat nilai 90 ya udah masuk, bisa ngambil lagi ntar. Dapat apa, Pak? Hah? Dapat apa? Kenapa? Iya nggak apa-apa. Semester 1 pada jeblok nih. Hah? Tapi nilainya ada. Oh tinggal masukin nama doang. Oh alah. Coba kalau itu mah urusannya lebih sederhana. Yang penting ada nilai kan. Ya udah. Ya kuliah saya sih nggak apa-apa ikut. Jadi nanti tahun depan nggak usah ikut kuliah lagi. Hanya 90 ya. Tapi nggak ada proyek akhir gitu? Nggak ada. Berarti bisa lulus cepat? Bisa lah, siapa yang bilang nggak bisa? Kita nggak cepet. Jadi kuliah, hah? Kebayang kan? Terus ya, kalau ini dia dari tadi pagi
dapat ilmunya, lu pada telat datangnya. Oke, sekarang kita akan masuk ke mana sih tadi? Ini saya tutup aja. Klasifikasi. Jadi ini kita pengen deteksi mana yang gagal klasifikasi. Oke, mana yang benar, mana yang gagal. Dan ini penting banget buat memperkirakan datanya bagus apa kagak, atau algoritmanya bagus atau kagak. Kalau kita tahu algoritmanya bagus, berarti datanya jelek. Kalau kita tahu datanya bagus, algoritmanya jelek, itu kan? Kalau dia gagal klasifikasi. Nah, caranya buat ngetes pakai test score lagi di sini buat ngetes. Test score-nya mana test score? Evaluasi, test score. Oke. Kemudian kita bisa masukin algoritma tadi. Bisa masukin logistic regression, bisa masukin ini ada tadi kalau di gambar linear itu berarti linear regression. Ini linear regression. Oke. Ini masukin sini. Kita masukin sini. Saya masukin lagi algoritma yang lain ya. Naive Bayes. Ini algoritma gila. Ini kelihatan ada tanda seru. Berarti ada yang error nih sebenarnya. Oke. Ini ada 3 algoritma kita tes, kita cek sekarang. Ini kelihatan linear regression error. Oke. Soalnya kalau kita lihat persamaan linear, kan AX plus B sama dengan Y. Persamaan linear kan gitu ya. AX plus B sama dengan Y. Dan kita pengen Y-nya ada angkanya semua dari 0 sampai 100 sampai berapa tak terhingga ada angkanya semua. AX plus B sama dengan Y kayak gitu ya. Yang jadi masalah datanya kan tadi kalau kita ingat datanya data bunga iris, dan dia Y-nya cuma ada 3, iris setosa, iris virginica, iris ada 3 iris doang kan. Jadi dia bukan yang linear, dia adalah discrete, cuma ada 3, makanya linear regressionnya gagal. Kebayang ya? Dan yang ini kita bisa lihat logistic regression dia 95% berhasil, naive Bayes 88% berhasil. Jadi naive Bayes tingkat kesalahannya gede. Si logistic regression tingkat kesalahannya kecil. Dan ini caranya kalau kita punya data, terus kita harus nentuin. Oke, dengan data ini enaknya algoritma mana yang kita pakai. Caranya dicek dulu kayak gini. Dan ini juga saya pakai nanti kalau dilihat di paper jurnal saya juga saya juga ngetes dulu algoritma mana yang bagus. Akhirnya saya tentuin untuk data saya yang bagus adalah random forest. Caranya kayak gini doang sih. Beres ya. Jadi algoritma harus dites. Algoritma banyak banget, kita harus ngetes algoritma mana yang bagus buat ngetes data ini. Sorry, di semester 1 diajarin statistik nggak sih? Belum, semester 3. Semester 2 ya? Semester 2 ah. Semester 2 ya? Statistik diajarin kapan? 3 kan? 3, 2. Iya, Bu Tuti. Bu Tuti. Statistik kan? Iya. Bu Tuti ngajarin kayak gini kagak? Belum. Jadi sebetulnya di balik statistik itu ini. Jadi setelah diajari statistik kan lebih rata-rata seperti apa, terus deviasi seperti apa. Cuman kita nggak diajarin cuman gitu aja kan. Kalau kita punya data rata-ratanya kayak gimana, terus errornya kayak gimana, deviasinya. Tapi kita nggak sampai model. Ini model nih langsung. Dari statistik kita dapetin model, dari model kita bisa melakukan klasifikasi, bisa prediksi. Cuman rata-rata dosen statistik nggak sampai situ ngajarnya. Itu cuman rata-ratanya gimana, errornya gimana. Ya penting sih, cuman kita nggak dapet feel-nya. Kalau yang ini kita dapat model, kita bisa ngelihatnya lebih parah. Beres ya? Ilmunya lebih parah yang ini sebenarnya. Oke, ini beres. Nah makanya kita pakainya logistic regression, yang ini nggak dipakai. Jadi ini buang aja linear regression error, naive Bayes errornya gede, kita pakainya logistic regression. Oke. Nah di sini terus kita pengen tahu apa sih namanya? Dia pakai apa sih tadi? Confusion matrix. Oh, kita pengen tahu confusion matrixnya. Balik lagi ke sini.
Confusion matrix adanya di sini soalnya dievaluasi, salah. Ini confusion matrix. Confuse tahu nggak bahasa Indonesianya confuse apa? Bingung. Kalau matrix ya. Jadi di Indonesiain matrix kebingungan. Jadi matrix yang ngasih lihat tingkat kebingungan kita. Jadi kalau ada data, kita bisa lihat algoritma bingung di mana dengan data tadi. Kira-kira gitu. Jadi ini ngecek gitu Pak ya. Ayo ngecek. Jadi cuman gini aja disambungin. Oke. Nah, kita bisa ngeliat nih di sini. Nih di confusion matrix. Perhatiin iris setosa nggak ada yang bingung dia algoritmanya. Semua iris setosa berhasil dideteksi sama dia. Nah, cuma di sini iris versicolor yang masalah. Jadi versicolor ada yang harusnya bentar ini actual, yang ini predicted. Ini kalau dilihat sumbu ini actual, yang ini predicted ya. Jadi harusnya dia versicolor, diprediksinya dia sebagai virginica. Kira-kira gitu. Jadi nih, nah ini berarti saya harus tambahin nih. Ini logistic regression, saya tambahin model-model lagi ya. Random forest, tree, tadi ada naive Bayes saya masukin ya. Nah, ini bisa seru ngelihatnya. Programming cuma gini doang, programming mah. Parah. Cuma nyambungin sama Cuma nyambungin ngecek udah. doang, Pak. Udah. Jadi duit. Kayak gini doang jadi duit, jangan khawatir. Ini mah gila. Kalau tahu mah cari duit parah banget sekarang. Cuman kesalahannya kebanyakan dosen-dosen mikirnya pada susah-susah. Bikin susah sih Pak. Iya, supaya kayaknya ilmunya susah, padahal ilmunya gampang banget. Ini beres ya. Kita coba cek 4 algoritma sekarang. Kita lihat dulu di sini ya. Yang paling bagus masih logistic regression. 95% dia bagus. Presisinya 95%. Naive Bayes 88 paling jelek, random forest 94, tree 92. Jadi random forest akan mendekati sama logistik. Nanti kalau mau iseng baca-baca aja random forest itu apa, ini apa gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat hasilnya di sini. Confusion. Oke. Yang ini adalah logistik. Ada 11 error di sini, ada 10 error di sebelah sini, ada 11 error sebelah sana. Oke. Coba kita lihat random forest. 11, 15. Lebih banyak random forest. Coba kita lihat tree. 15, 18 nih parah lagi. Kita lihat naive Bayes. 30, 22. Parah. Jadi algoritma itu ini kan tes algoritma ya. Algoritma mana yang bagus dan kelihatan banget, logistik bagus banget ya. Jadi cara ngetes algoritmanya kayak gitu. Nah, kalau kita udah tahu algoritmanya bagus, tinggal kita masukin data, kita bisa cek data mana yang bagus, mana yang jelek, gitu ya. Nah sekarang kan kita tahu nih datanya ada yang jelek kan, bisa nggak kita buang tuh data jelek? Bisa dibuang, gampang ngebuangnya. Nah sekarang gimana caranya supaya data jelek ini kita bisa lihat data jelek tadi? Ini kan kita tahu nih ya, yang merah-merah ini jelek nih ya. Nah, sekarang kita pengen visualisasi makhluk merah ini, cuma gini aja sambungin, beres. Oke, ini kita lihat, kita kecilin dulu biar kita bisa ngelihat dua data sekaligus. Ini saya geser. Programnya gini doang nih, parah kalau udah tahu, parah. Bentar, mana ya? Tadi mana sih yang? Ini ya, nih dia. Oke. Kita pengen tahu yang sebelah sini yang mana sih? Gitu ya. Kita klik aja, klik. Ini kelihatan di sebelah yang bajingan ini ada di sini kelihatan. Oh yang nyala itu. Yang nyala itu. Ini mana sih? Nih sebelah sini kelihatan. Enak kan? Parah banget ya. Nah kalau udah kayak gini, ini nanti tinggal kita delete di sumber datanya aja. Kan datanya file Excel sebenarnya. File Excelnya dideletein, datanya jadi bersih banget. Gitu. Dan ini teknik ini juga sama aja, kalau kita punya data apa aja bisa kita giniin sih sebenarnya. Tapi ini supervised learning, bukan unsupervised learning. Udah telat datang sih. Ini udah ngerti kalau ini. Yang telat nggak ngerti itu. Aku bimbang Pak Putri ngomong enggak. Jadi nggak apa-apa lah Pak, Hah? dikit-dikitan. Nggak apa-apa, ntar liatin video ini direkam, ada di YouTube juga, bisa dilihat rekamannya nanti.
Dan saran saya sih kuliah saya boleh diambil semua sebelum waktunya. Ada di open course ITTS ya. Iya. Silakan diambil di situ, kerjain aja ujiannya semua, dapat nilai 90, ya udah tinggal lapor, Pak, saya udah dapat 90, ya udah saya tinggal bilang sama Pak Aziz nih anak udah 90, udah lulusin, udah nggak usah ikut kuliah. Lapor ke email bapak gitu. Iya, Nggak apa-apa Kak. iya. Langsung semester 5. Semester 5 langsung gitu dong. Iya, udah ntar loncat kan. Enak kan hidupnya? Lu pada dikasih enak, nggak tahu kalau bisa hidup enak. Itu terus Kan baru tahu caranya Pak. Iya Pak. Terus cepat ya. Dosen lain pada nggak ngasih tahu sih cara-cara yang gombal-gombal. Kuliah saya kan banyak di open course tuh banyak tuh. Iya, ambilin aja udah beres, selesai. Kerjain ujiannya ya. Deh, ini beres ya. Jadi misclassification cuma itu aja. Saya punya waktu sekitar 5 menit lagi. Soalnya harus siap-siap lagi buat kuliah satu lagi, mikroprosesor. Romi lagi ngomong tadi baru. Oke, ini beres. Sekarang kita akan ini misclassification. Ini programming cuma kayak gini doang ya. Sekarang udah diajarin programmingnya apa? Pakai bahasa apa? Python, Pakai Python. Python masih belum itu Pak, belum mulai tadi Pak. PHP. Kan Oh, belum kemarin, mulai. iya. Walah. Masih suruh download. Ini belakangnya Python sih. Belakangnya dia Python. Cuman udah dibikin grafik kayak gini supaya gampang. Jadi kita yang kalau mau ngajarin programming sebenarnya jujur sih. Programming antara penting-penting nggak penting sih. Yang penting kan bukan programmingnya. Yang penting kita logika kita ngerti kan. Dan kita dapetin nyawa dari ini kan nyawanya ya. Saya terangin dari tadi nyawanya doang kan. Programmingnya gampang banget programmingnya. Yang penting nyawanya gitu kan. Nah, itu yang jadi masalah pada nggak ngertiin nyawanya. Oke, sekarang saya lanjutkan ke ini saya punya 5 menit, 4 menit lagi. Oke. Alah siap. Pak, orange kalau orange. Jangan merusak. Masalahnya tinggal lambat aja. Iya, lambat. Iya. Tapi kalau cuma kayak gini-gini doang bisa lambat, nggak masalah. Kalau cuma kayak gini tadi ya. Ini saya kelihatan lambat soalnya ini kan saya streaming ke YouTube, nge-zoom, rekam, semua dikerjain di satu komputer ya kelihatan lambat lah. Oke, sekarang kita classification tree. Oke, classification tree. Jadi ini kira-kira, nah ini seru classification tree. Jadi kita bikin pohon keputusan. Jadi misalnya gini. Saya kira pohon keabadian. Canda. Ya waktu kita mepet lagi. Pohon keputusan. Bentar, kita lihat source code-nya aja ya. Karena waktu Tes-tes sempit. itu ya, Pak. Hah? Kayak tes-tes membuat keputusan Iya. di sini. Ini nih programnya cuma gini aja, kita ambil file, kemudian ada classification tree ini, kemudian kita lihat view buat ngelihat. Sebenarnya 3 ini aja cukup sih, yang ini nggak usah. Ini kan view juga ini, scatter plot kayak tadi juga ya. Cuman saya akan rubah programnya. Ini kan datanya iris, saya ganti datanya ya. Saya nggak akan pakai iris, saya ganti data aja biar lebih enak, lebih seru nih. Ini saya tutup aja. Ini saya tutup. Ini program. Ini program ini buang. Ini buang. Remove all. Oke. Sekarang saya akan ngambil data. Kalau Aris ngambilnya di data ini, saya ngambil data set. Beda. Sekarang saya ngambil datanya lain. Dataset memang dari mana? Data set udah ada di dalam Orange-nya. Jadi Orange itu punya data set yang buat kita latihan. Oke. Di sini ada orang beli mobil, car evaluation, ada macam-macam banyak banget. Ada breast cancer tahu? Kanker payudara. Jadi banyak data-data kayak ginian. Absen dulu Pak. PKN. Hah? Oh ada absen. Oke. Jadi ini, oke. Saya akan ngambil data misalnya car evaluation. Kenapa? Dicari sama dosennya, mahasiswanya dicolong semua sama Ono soalnya.
Ini kuliah siapa sih? Buana. Oh. Kuliah apa sih? PKN. Oh, PKN. Alah. Absennya gitu banget ya. Iya. Parah banget. Absensinya parah banget. Oke. Ini saya pakai datasetnya saya ambil dari Car Evaluation. Bentuk datanya seperti apa? Bentuk datanya seperti ini nih. Ini data ini diambil dari penjual mobil. Jadi misalnya ada penjual mobil, terus di sini yang warna ini supervised learning ya, Jadi ini data di paling ujung sini adalah kategorinya jadi beli atau nggak jadi beli. Terus di sini adalah harga mobil very high. Ini perhatiin datanya bukan angka loh, datanya kata-kata. Ini very high itu sangat mahal. Yang ini maintenance, very high sangat mahal buat maintenance. Kemudian ini jumlah pintu door, 2 pintu, 4 pintu, lebih dari 4 dan sebagainya. Kemudian jumlah orang yang bisa masuk mobilnya, ada yang 2 orang, ada yang 4 orang, ada yang banyak. Kalau bus banyak orangnya, kalau mobil Kijang 4 kali ya. Terus ada lagi lug boot, luggage itu bahasa Indonesianya, luggage di bagasi. Tempat bagasinya gimana, gede, kecil dan sebagainya. Kemudian safety-nya low, medium, high. Ini datanya kayak gini. Oke, pertanyaannya, kira-kira, ini suruh nebak dulu. Orang Indonesia, kalau ini parameternya ada, ini parameter yang buat nentuin ya, harga jual, harga maintenance ya, perbaikan mobil, biaya perbaikan, jumlah door, pintu, jumlah manusia, besarnya bagasi, sama keselamatan. Ada 6 parameter yang dipakai. Bayangkan kalau orang Indonesia, dia akan milih mana duluan? Yang jadi prioritasnya dia waktu dia lihat mobil, yang dilihat apa duluan? Harga, maintenance, door, person, bagasi, atau safety? Mana yang duluan? Kalau orang Indonesia nih. Waktu ngelihat mobil yang dilihat apa duluan? Model. Hah? Kagak ada model. Persen. Jumlah orang. Oke. Ini ada penjual mobil. Parameternya ada 6 ya. Parameternya harga, maintenance, door, pintu, person, bagasi, sama safety. Orang Indonesia akan milih mana duluan? Yang dilihat apanya? Safety dulu. Safety. Orang Indonesia. Lu orang Indonesia kan? Safety. Ini tadi apa tadi? Jumlah orang. Oke, kalau anak banyak kita cari mobil yang gede ya. Iya, kalau keluarga. Kalau orang Indonesia kan keluarnya gede-gede. Padahal orang Indonesia yang benar biasanya bukan itu loh. Emang Pak? Orang Indonesia yang benar pasti harga. Biasanya kan milih yang murah dulu. Oh iya sih. Warna bagus. Dia nggak penting mobilnya bagus. Yang bagus cuman yang orang kaya doang. Dia beli mobil bagus. Kayak siapa? Yang mobilnya lagi mau disita tuh. Ferrari, Kenji itu kan ya itu bukan orang Indonesia normal ya. Orang Indonesia normal kan lihat harga dulu ya biasanya, ya nggak tahu lah. Tapi tadi ada orang, ada safety, ada harga. Oke, sekarang kita lihat dari datanya cuma kayak gini doang loh. Datanya cuma bentuknya kata-kata loh, bukan angka nih. Perhatiin datanya kata-kata, bukan angka. Nanti dianalisa kita bisa lihat nih. Saya akan langsung pakai modelnya ini ya, langsung pakai modelnya tri aja langsung. Harusnya kita analisa dulu algoritma mana yang paling presisi. Saya langsung ambil tri aja. Oke. Saya sambungin ke sini, kemudian saya langsung pengen visualisasi aja. Bagaimana ini adalah proses pengambilan keputusan. Jadi dari data yang ada, orang ambil keputusan seperti apa sih? Gitu ya. Langsung saya ambil tree viewer. Oke, sekarang kita lihat hasilnya nih. Oke, zoom. Ini jangan unlimited, 2 level aja. Nah ini hasilnya. Hah? Kalau yang level bedanya? Ini waktu dia ngambil keputusan, pertama dia apa? Yang jadi parameter dia buat keputusan itu apa? Oh, yang paling berat dia ngambil. Yang paling berat lah buat diambil keputusan. Dan ternyata ini data bule ya, bukan Indonesia. Oh iya. Bule pertama ternyata orang.
Ini bule nih dia. Jadi pertama kali orang ambil putusan yang dilihat adalah manusia dulu. Manusia dulu. Bule, tapi bule ini. Ini bule ya. Oh itu bule. Untuk orang bule ternyata yang dilihat adalah orang. Dan sebagian besar bule akan milih dengan penumpang 4 atau lebih. Kalau dia penumpang cuma 2, hampir nggak ada yang milih itu mobil. Karena penumpang 2 kan hanya orang kaya doang kan. Dan orang kaya kan nggak banyak. Jadi sebagian besar akan milih 4 atau lebih. Kemudian yang dipilih yang kedua adalah kalau kita lihat adalah safety. Keamanan. Jadi ini bule-bule sebenarnya. Orang Indonesia yang benar sih. Harga. Jadi gitu. Jadi yang dipilih adalah yang safety-nya high medium, kalau safety-nya low nggak akan dipilih. Jadi gitu cara milih. Jadi kalau orang Indonesia tadi apa Pak? Ya, itu kan ono doang. Enggak, kalau dari datanya? Nggak ada data Indonesia soalnya. Oh. Ini kan data bule. Oh. Gitu. Nih Ahmad Hidayat, harga, bener. Itu bule banget tuh, Indonesia banget tuh, milihnya harga. Pokoknya ngeliat sesuatu harga dulu, murah beli, mahal ntar dulu. Mikir-mikir dulu. Mikir dulu. Pajaknya mahal, harganya mahal. Cari Gitu. yang second. Cari secondan, ini kagak ada nih second, nggak ada. Deh, beres ya. Oke, kita tutup dulu kuliah kita hari ini sampai sekarang. Minggu depan kita kuliah lagi. Ini tiap minggu lah. Harusnya. Setiap hari Selasa. Oke. Ini saya tutup. Saya quit dulu dari sini ya. Terima kasih semuanya, sampai ketemu minggu depan. Mulai. Ya, sekarang streaming YouTube juga saya matiin juga, stop. Tinggal upload. Streaming YouTube belum selesai padahal. Udah gue stop, pasti ngamuk anak-anak YouTube. Biasanya juga marah. Pak, kalau stop ini masih belum kan delay YouTube tuh. Oh iya. Pak, Ya. yang